Langit Istanbul sore itu berwarna jingga keemasan ketika kabar paling panas di dunia olahraga meledak. Kalista Maya, mantan bintang voli yang kini menapaki ring tinju dengan kecepatan roket, akan menantang Tatiana Demyanova, sosok yang dianggap monster tak tergoyahkan di kelasnya. Berita itu tidak sekadar menggemparkan, ia membelah dunia menjadi dua kubu, dua keyakinan, dua kekuatan besar yang siap bertabrakan. Semua mata tertuju pada satu hal, duel yang tidak pernah dibayangkan akan terjadi secepat ini. Kalista sedang berada di ruang latihan ketika manajernya datang dengan wajah terpukul sekaligus bersemangat. Di layar ponselnya terpampang potongan wawancara Tatiana yang sedang viral. Dia atlet pindahan, tidak ada disiplin tinju di darahnya. Hype seperti ini biasanya cepat mati. Kalimat itu menghantam Kalista lebih keras dari pukulan apapun. Namun bukannya tersinggung, Kalista tersenyum tipis, senyum yang hanya muncul ketika api dalam dirinya menyala. Di sudut lain dunia, Tatiana menjalani rutinitasnya seperti mesin perang. Gym tempatnya berlatih seakan bergetar setiap kali dia memukul samsak raksasa. Para pelatihnya sudah lama menyebutnya, The Iron Avalanche, longsoran besi, karena ketika dia mulai menyerang, tidak ada yang bisa menahan. Ketika ditanya soal Kalista, Tatiana hanya memberi satu anggukan dingin, senyum tipis yang lebih mirip ancaman daripada keramahan. Media mulai menyulut api rivalitas itu. Thumbnail video, postingan viral, komentar fans, semuanya membentuk badai besar. Perbandingan statistik dilemparkan kemana-mana, kecepatan Kalista yang hampir supernatural, kekuatan pukulan Tatiana yang dianggap di luar batas manusia. Para analis saling berdebat dengan volume suara meningkat setiap malam. Publik tidak peduli siapa benar, yang mereka tahu, dunia sedang menunggu ledakan besar. Kalista sadar banyak orang meragukannya. Perjalanan dari voli ke tinju bukan hal yang biasa, apalagi menghadapi ratu kelas berat Eropa. Namun di balik semua kritik, Kalista memandang duel ini sebagai pintu untuk membuktikan bahwa bakat bukanlah batasan. Ia pernah jatuh, pernah dihancurkan komentar, pernah dipandang sebelah mata, tapi kali ini, ia tidak berniat membalas dengan kata-kata, melainkan dengan pukulan yang akan mengguncang dunia. Di Kazakhstan, Tatiana mengamati perkembangan Kalista sambil menonton rekaman pertandingan-pertandingannya. Ia mengaku kagum pada kecepatan Kalista, tapi kagum bukan berarti takut. Baginya, ring adalah wilayahnya, tempat ia lahir, tumbuh, dan mendominasi. Setiap lawan yang masuk ke dalamnya selalu keluar dengan luka atau keraguan. Dan Tatiana yakin, Kalista akan menjadi korban berikutnya. Sementara itu, dunia semakin panas. Influencer olahraga membuat prediksi, komentator profesional memecah setiap gerakan mereka dalam analisis mendalam, dan fans mulai menyerbu akun media sosial kedua petarung itu dengan dukungan sekaligus hinaan. Seolah-olah seluruh planet sedang menonton dua meteor yang saling melaju tanpa rem, bersiap meledak ketika bertabrakan. Ketika tanggal duel diumumkan, internet kolaps beberapa menit. Tiket pre-order ludes hanya dalam 47 detik. Para penonton rela membayar harga yang gila-gilaan hanya untuk menyaksikan dua kekuatan besar itu saling menguji batas. Di siaran berita, presenter bahkan menyebut duel ini sebagai pertarungan paling menegangkan dalam satu dekade. Malam sebelum konferensi pers pertama, Kalista berdiri di balkon hotelnya, menatap kota yang penuh gemerlap. Ia tahu dunia menunggunya untuk gagal atau bersinar, tidak ada tengah-tengah. Angin malam membawa suara ribuan orang yang menyebut namanya, memintanya untuk membuktikan sesuatu yang lebih besar dari kemenangan, bahwa perjalanan baru bisa mengubah sejarah. Dan jauh di tempat lain, Tatiana memejamkan mata, merasakan getaran persiapan terakhirnya. Baginya, pertarungan ini adalah cara menunjukkan bahwa singgasana tidak bisa direbut hanya dengan popularitas. Ia siap mempertahankan tahtanya, apapun harganya. Di antara dua wanita ini, tidak ada lagi kata mundur. Dua meteor sudah melaju cepat. Tabrakan tinggal menunggu waktu, dan dunia bersiap menyaksikan ledakannya. Keesokan paginya setelah pengumuman duel itu mengguncang dunia, Kalista Maya memulai hari dengan cara paling ekstrim, berlari menanjak di lereng Bukit Istanbul pada pukul 4 subuh. Udara masih menusuk dan gelap masih menutupi sisa kota, namun semangatnya bersinar lebih terang dari matahari yang belum terbit. Setiap langkah yang ia ambil bukan sekadar latihan, itu adalah bantahan bagi semua yang meragukan tekadnya. Dalam pikirannya, wajah Tatiana Demyanova selalu muncul, dingin dan tak tergoyahkan, menjadi bahan bakar untuk terus berlari tanpa henti. Di gym,
Pelatihnya langsung menurunkan program latihan brutal. Kalista menghajar Samsak sampai kulit jarinya memar meski sudah dibalut. Ia melakukan sparring dengan 3 lawan berbeda secara bergantian, tanpa diberi jeda apapun. Setiap kali hampir jatuh, ia mengingat kata-kata Tatiana yang meremehkannya. Setiap kali napasnya terengah, ia melihat headline media yang mempertanyakan mentalnya. Semua itu memunculkan api yang membuatnya terus berdiri, bahkan ketika tubuhnya menjerit minta berhenti. Sementara itu, Tatiana berada di pusat latihan militer Kazakhstan, tempat yang hanya digunakan atlet atau prajurit elit. Ruangan latihan itu keras, dingin, dan tidak mengenal belas kasih. Tatiana memukul ban traktor sebesar pintu rumah dengan palu baja sampai suara dentingannya memecah udara. Para pelatihnya berteriak membakar semangat, tapi sebenarnya ia tidak membutuhkannya. Dalam hatinya, duel dengan Kalista bukan sekadar pertandingan, itu adalah kesempatan membungkam generasi baru yang mencoba menantangnya tanpa izin. Video latihan Tatiana bocor ke internet dan langsung viral. Dalam cuplikan itu, ia memukul Samsak 120 kg hingga terangkat beberapa sentimeter dari lantai. Penonton terpana, komentator dunia menyebutnya tidak manusiawi, dan para fans mengatakan mustahil Kalista bisa menahan kekuatan seperti itu. Namun justru komentar-komentar itu membuat Kalista berlatih lebih keras, seakan ingin menunjukkan bahwa manusia pun bisa menjadi legenda jika cukup haus kemenangan. Di sela-sela latihan, Kalista mulai mempelajari setiap detail pergerakan Tatiana. Ia menonton ulang pertarungan sang legenda hingga hafal ritmenya, bahu kanan yang sedikit turun sebelum uppercut, langkah kaki yang menandakan serangan kiri, hingga jeda sepersekian detik yang muncul ketika Tatiana melakukan serangan beruntun. Ia menemukan sesuatu, celah kecil yang mungkin bisa menjadi kunci. Para pelatihnya melihat kilatan berbeda di mata Kalista, ini bukan sekadar latihan, ini adalah obsesi yang tumbuh dengan tenang namun kuat. Di sisi lain, Tatiana juga menonton rekaman Kalista. Yang membuatnya terkejut bukan kecepatan atau teknik Kalista, tapi mentalnya. Di setiap pertarungan, Kalista selalu bangkit meski terkena pukulan keras. Dia bukan atlet pindahan biasa, gumam Tatiana dalam hati, meski lidahnya tidak akan pernah mengakui hal itu di depan publik. Namun kekaguman itu tidak membuatnya melemah, justru ia meningkatkan latihan menjadi 2 kali lipat lebih keras. Media semakin memperkeruh suasana. Setiap hari judul berita berubah menjadi medan perang. Tatiana terlalu kuat. Kalista adakah peluangnya? Duel ini bakal berdarah. Fans membuat editan video, kompilasi pukulan, dan drama perbandingan yang membuat tensi semakin panas. Rivalitas ini bukan lagi hanya soal siapa yang menang, ini adalah duel yang menguji mental, fisik, dan harga diri 2 petarung paling keras kepala yang pernah muncul di era ini. Mendekati hari konferensi pers, tekanan mulai terasa di udara. Kalista merasakan seluruh beban dunia seakan menempel di pundaknya, namun ia tidak gentar. Ketika istirahat malam, ia berdiri di depan cermin, melihat mata yang dulu penuh keraguan kini berubah menjadi tajam dan terang. Ia tahu perjalanannya belum apa-apa dibandingkan malam duel nanti, tetapi satu hal sudah pasti, ia bukan lagi Kalista Maya sang atlet pindahan, ia adalah petarung yang siap bertarung dengan seluruh hidupnya. Di waktu yang sama, Tatiana duduk sendirian di ruang latihan yang gelap, hanya diterangi lampu neon di atas kepala. Ia mengikat rambutnya, menekan perban pada pergelangannya, lalu menatap pantulan dirinya di kaca besar di depan. Bagi Tatiana, menjaga singgasananya sama pentingnya dengan menjaga hidupnya. Kalista bukan ancaman, dia ujian. Dan Tatiana selalu lulus ujian dengan caranya yang brutal dan absolut. Dua wanita ini, dari 2 dunia berbeda, kini terikat oleh jalur yang sama, membuktikan siapa yang layak berdiri di puncak. Persiapan mereka bukan lagi sekadar latihan, melainkan perjalanan menuju medan perang. Dan semakin mereka melangkah, semakin jelas bahwa duel ini tidak hanya akan menjadi besar, tapi akan meledak. Malam itu Istanbul berubah menjadi pusat dunia. Lampu-lampu kota yang biasanya tenang kini bersinar seperti ribuan mata yang menunggu ledakan besar. Ribuan penonton memadati arena megah itu, sementara jutaan lainnya terpaku di layar masing-masing. Kalista Maya tiba lebih awal, melangkah masuk ke ruang tunggu dengan napas yang terkendali namun degup jantung yang tak bisa dibohongi. Ia merasakan atmosfer berbeda, lebih berat, lebih panas, seakan udara mengerti bahwa pertempuran yang akan terjadi bukan sekadar olahraga, melainkan sejarah. Tatiana Demyanova tiba beberapa menit kemudian, dikawal timnya yang wajahnya sama dingin dengan aura yang dipancarkannya.
Langkahnya mantap, tidak terburu, namun penuh wibawa. Para kru arena menunduk saat ia lewat, seolah melewati raksasa yang tidak boleh dibangunkan. Tatiana membuka sarung tangannya perlahan, memeriksa perban di kedua tangan, lalu menatap cermin dengan ketenangan menakutkan. Ini hanya duel lain, gumamnya, padahal ia tahu, ini bukan duel biasa. Di ruang tunggu, suara stadion terdengar seperti badai yang menunggu dilepaskan. Teriakan fans yang memanggil nama Kalista bergema, bercampur dengan suara keras dari pendukung Tatiana yang membawa bendera dan meneriakkan yel-yel kebanggaan mereka. Pertarungan ini sudah menjadi magnet nasional, memicu ketegangan antar negara, dan memecah publik menjadi dua kubu yang sama-sama fanatik. Itu membuat aura pertandingan jauh lebih besar dari yang pernah Kalista bayangkan. Ketika jam menunjukkan menit menuju naik ring, Kalista berdiri, menarik napas panjang, dan menggenggam sarung tinjunya erat. Ia merasakan ketegangan di pundaknya, tetapi ia membiarkan ketegangan itu menjadi energi. Pelatihnya menepuk bahunya dan berkata, "Kamu tidak datang sejauh ini untuk takut." Kalimat itu masuk tepat ke dalam jantung Kalista, menyalakan api yang sudah berkobar sejak awal perjalanan ini dimulai. Tiba saatnya perkenalan. Lampu arena mendadak padam. Dalam gelap total, hanya dentuman musik rendah yang terdengar, ritme lambat yang makin lama makin keras, membangun ketegangan yang membuat seluruh penonton menahan napas. Tiba-tiba boom, ledakan pyro pertama menyala. Cahaya merah bergulir dari lantai ke langit-langit ketika pintu masuk Kalista terbuka. Ia melangkah keluar dengan langkah mantap, sorot mata tajam, wajah tanpa senyum. Stadium langsung mengguncang. Sorakan meletup seakan-akan merobek bangunan itu. Saat Kalista mencapai ring, lampu kembali padam. Musik berubah menjadi beat berat dan dalam. Semua mata mengarah pada pintu seberang ketika nama Tatiana dipanggil. Ketika lampu sorot putih menyala, muncullah sosok itu, Tatiana Demyanova, berjalan seperti dewi perang yang turun dari singgasananya. Tidak ada sorakan, yang ada adalah campuran decakan kagum dan ketakutan. Aura dinginnya menembus udara, membuat bulu kuduk siapapun meremang. Kedua petarung kini berada di atas ring. Ketika wasit memanggil mereka mendekat, suasana berubah menjadi hening menegangkan. Kalista menatap langsung ke mata Tatiana, dan yang ia lihat bukan amarah, melainkan fokus absolut. Tatiana membalas tatapannya dengan pandangan yang dalam, seolah mengatakan bahwa dirinya sudah disipakan sejak lahir untuk momen ini. Ketegangan itu membuat penonton menahan napas tanpa sadar, menunggu percikan pertama. Belum mulai saja, sorot kamera sudah menyorot wajah kedua wanita itu, Kalista dengan tatapan membara penuh ambisi, Tatiana dengan ketenangan mematikan yang seolah tidak terganggu apapun. Mereka berdua terlihat seperti dua kutub energi yang siap meledak ketika disentuhkan. Wasit memberi instruksi terakhir, lalu mundur. Bel hampir dibunyikan. Ketika bel akhirnya berbunyi ting, waktu seolah melambat. Kalista maju selangkah, Tatiana tidak bergeser. Suara penonton langsung meledak. Semua lampu terang menyala, wajah kedua petarung bersinar di tengah ring yang berubah seperti arena perang. Tidak ada lagi persiapan, tidak ada lagi latihan, hanya kedua legenda yang siap saling menghancurkan. Malam itu, arena akhirnya meledak seperti yang sudah diramalkan dunia. Bel ronde pertama baru saja berhenti bergetar ketika Kalista Maya langsung maju seperti anak panah yang ditembakkan dari busur. Tanpa menunggu waktu, ia melesat dengan kombinasi jab cepat yang membuat penonton berteriak. Namun Tatiana Demyanova tidak mundur, dia menangkis dua pukulan pertama, lalu membalas dengan hook kiri yang begitu keras hingga suara benturannya terdengar sampai tribun atas. Tubuh Kalista sedikit bergetar menerima hantaman itu, tetapi ia tidak jatuh, sebaliknya, api dalam dirinya menyala lebih ganas. Tatiana mulai menunjukkan kekuatan brutal yang selama ini membuat lawan-lawannya menyerah sebelum ronde ketiga. Setiap pukulannya seperti palu godam, mengincar rusuk dan bahu Kalista. Pada satu momen, Kalista terpojok ke tali ring. Penonton menjerit, beberapa menutup wajah tidak sanggup menonton. Namun tepat ketika hook kanan Tatiana hampir menghancurkan pipinya, Kalista meluncur turun, memutar tubuh, dan menghindar dalam sepersekian detik yang hampir mustahil. Manuver itu membuat arena meledak. Kalista membalas dengan kombinasi tiga pukulan cepat, jab, jab, dan straight, langsung ke dagu Tatiana. Meskipun tidak menjatuhkan raksasa itu, pukulan tersebut memaksa Tatiana untuk mundur satu langkah. Itu pertama kalinya seorang lawan membuat Tatiana bergerak mundur dalam pertandingan besar. Kamera menyorot wajah Tatiana yang berubah tegang,
matanya menyipit, seolah baru sadar bahwa Kalista bukan sekadar atlet pindahan, tetapi ancaman nyata yang mampu mengguncang tahta yang ia jaga selama bertahun-tahun. Pertarungan makin brutal. Nafas Kalista tersengal, rasa perih mulai merayap di lengan dan dadanya, namun tekadnya tak sedikit pun meredup. Ia menahan rasa sakit itu seperti bagian dari perjalanan. Sementara Tatiana, yang biasanya terlihat dingin, kini mulai menunjukkan ekspresi tertekan. Kalista terlalu cepat, terlalu tak terduga, dan terlalu keras kepala untuk runtuh. Di ronde selanjutnya, Tatiana mencoba mematahkan ritme dengan serangan bertubi-tubi. Ia mendorong Kalista ke tengah ring dan menghantamnya dengan kombinasi mematikan, uppercut, body shot, dan hook kanan yang mendarat telak pada pelipis Kalista. Benturan itu membuat telinga Kalista berdenging, penglihatannya bergetar, dan sejenak dunia tampak goyang di sekelilingnya. Namun meski hampir roboh, ia masih berdiri, terhuyung, tapi tidak jatuh. Penonton yang tadinya yakin Tatiana akan menguasai pertandingan kini terdiam, tak percaya pada ketangguhan Kalista. Komentator berteriak tidak percaya, bagaimana dia masih berdiri. Itu pukulan kelas raksasa. Kalista, dengan dada naik turun, menatap Tatiana dengan mata yang tetap menyala. Dalam tatapannya ada pesan yang jelas, aku tidak datang sejauh ini untuk runtuh. Tatiana mulai frustrasi. Raut wajahnya berubah dari tenang menjadi garang. Ia melangkah maju, mengayunkan pukulan paling kuatnya, pukulan yang sudah menjatuhkan 80% lawannya di masa lalu. Namun Kalista memiringkan tubuhnya, menunduk rendah, dan membalas dengan pukulan ke arah rusuk Tatiana yang membuat wanita itu membeku sepersekian detik. Serangan itu tidak menghancurkan Tatiana, tetapi cukup untuk mengusik keseimbangannya, dan di dunia tinju, satu gangguan kecil bisa mengubah segalanya. Momen itu membuat kedua petarung semakin bingung mana yang lebih sakit, tubuh mereka, atau ego mereka yang sama-sama keras. Pertarungan berubah menjadi adu mental. Kalista mencoba mempertahankan kecepatan meski stamina mulai menipis. Tatiana mencoba menaklukkan rasa frustrasinya dengan memaksakan pukulan yang lebih dalam dan lebih berat. Arena menjadi saksi dua jiwa yang tidak mau menyerah, dua tekad yang saling menghantam tanpa henti. Bel tanda akhir ronde berbunyi, namun kedua petarung tidak langsung berhenti. Mereka masih berdiri saling menatap, dada naik turun, napas berat bercampur rasa sakit dan determinasi. Wasit harus memisahkan mereka sebelum mereka menghancurkan batasnya sendiri. Seluruh arena berdiri, memberikan tepuk tangan panjang, bukan hanya untuk kekuatan mereka, tetapi untuk mental yang tidak bisa dipatahkan. Ketika kembali ke sudut masing-masing, satu hal menjadi jelas bagi semua yang menonton, tubuh mereka mungkin mulai retak, tetapi tekad mereka baru saja meledak. Pertarungan ini tidak lagi tentang menang atau kalah. Ini adalah duel dua legenda yang mempertaruhkan seluruh hidupnya di atas ring. Dan semua orang tahu, yang berikutnya akan jauh lebih gila. Ronde penentuan dimulai dengan napas berat dari kedua petarung. Nafas Kalista Maya tersengal, dadanya naik turun seperti piston yang bekerja di batas maksimalnya. Tatiana Demyanova pun tak jauh berbeda, keringat membanjiri wajahnya, sementara lengannya tampak lebih lambat dari sebelumnya. Namun meski tubuh mereka sama-sama hampir runtuh, mata mereka masih menyala seperti dua bara api yang menolak padam. Sorotan lampu membuat keduanya tampak seperti dua prajurit yang siap menyelesaikan peperangan terakhirnya. Begitu bel berbunyi, Tatiana langsung mengambil inisiatif. Ia melangkah maju dengan aura teror yang membuat penonton merinding. Pukulan pertama melesat, bam, mengenai pelindung Kalista. Suara benturannya terdengar seperti palu menghantam besi. Pukulan kedua mengikuti, lalu pukulan ketiga, semuanya diarahkan untuk mematahkan ritme Kalista dan memaksa gadis itu menyerah. Namun Kalista tidak bergeser. Meskipun tubuhnya terasa seperti dihantam badai, ia tetap berdiri, mengunci pandangan pada lawannya. Kalista membalas dengan serangan cepat ke perut Tatiana, mencoba mematahkan napas sang legenda. Tatiana tersentak, tetapi ia tidak menunjukkan rasa sakit. Ia justru membalas dengan haymaker liar yang meleset hanya sejengkal dari dagu Kalista. Jika itu mengenai sasaran, maka pertandingan sudah selesai. Penonton berteriak histeris melihat momen itu, nyaris menjadi akhir, namun Kalista masih berada di sana, menolak runtuh, menolak kalah. Pertarungan berubah menjadi adu insting. Tidak ada lagi teknik sempurna atau strategi panjang, hanya pukulan spontan, refleks liar, dan keberanian yang benar-benar mentah. Kalista menghindar dengan gerakan terakhir yang masih tersisa,
sementara Tatiana terus menghantam seperti longsoran besi yang menolak melambat. Setiap kali pukulan mereka saling beradu, suara kerasnya mengguncang arena, membuat banyak penonton memegangi kepala karena tegang. Di tengah kelelahan ekstrim itu, Kalista mulai merasakan sesuatu, ritme baru dari serangan Tatiana. Ia mengenali pola kecil yang muncul ketika Tatiana mulai kehilangan stamina, bahu kanan Tatiana turun sepersekian detik lebih pelan dari sebelumnya. Celah itu kecil, hampir tidak terlihat, tetapi bagi Kalista, itu adalah kesempatan emas yang telah ia pelajari selama berbulan-bulan. Ia menunggu, menahan diri, meski tubuhnya berteriak ingin menyerang atau menyerah. Tiba-tiba, Tatiana mengumpulkan sisa tenaganya dan meluncurkan pukulan paling keras malam itu. Penonton berteriak, komentator menahan napas, dan waktu terasa melambat. Pukulan itu adalah senjata pamungkas yang selama ini menjatuhkan petarung besar dunia.